Si Pak Firda. Oke semuanya ya, masuk ke aula. Maaf ya, Bagus. ngajar ya. Ayo cepat masuk Gus. Siap, Pak Edi. Aryo. Ya, Pak. Ayo, coba dicek di kelas teman-temannya. Kalau masih ada, suruh kumpul di aula. Siapa? Faiz masih di kamar Sudah mandi, lengkap? Pak. Faiz di kamar mandi, Pak, masuk. Oke, ya, siap. Oke, yang sudah masuk ke aula, coba kalian bentuk dua barisan ya, ke belakang ya, menghadap ke Pak Edi. WhatsApp Oke, apa seluruhnya baris ke belakang. Oke, dua baris ke belakang. Siap, gerak. Dua benjol. Rentangkan kedua tangan ke samping. Jalan. Oke. Usahakan dua tangan jangan sampai bersentuhan dengan teman sebelahnya. Gerak. Oke. Ya, sudah masuk semua ya, sudah kumpul ya. Oke. Pak Edi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Meriang, Pak, meriang. Meriang. Oke, musimnya sekarang. Karena sudah musim hujan. Ada yang belum sarapan, anak-anak? Caca, Pak. Ada yang belum sarapan? Sudah, Pak. Sudah Sudah, sarapan Pak. semua? Sudah, Pak. Oke, Pak Edi tekankan ya, sarapan itu penting. Penting untuk kesehatan kita. Apalagi aktivitas fisik ya, seperti sekarang ini. Jadi kalian harus sarapan karena apa? Ketika bergerak nanti kalian membutuhkan energi. Ketika kalian sudah mempunyai energi, nanti ketika bergerak tidak ngantuk, akan semangat. Nah, usahakan untuk sarapan. Terus berikutnya, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ilham untuk memimpin doa karena barusan Pak Edi lihat Ilham yang pertama kali masuk ke aula. Siapa? Silakan Ilham. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan teman-teman semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak Edi? Oke, terima kasih Ilham. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini yaitu aktivitas senam lantai. Jadi lanjutan dari materi yang kemarin ya. Kalau kemarin aktivitas senam lantai materinya tentang gerakan keseimbangan. Apa saja? Masih ingat? Koko masih ingat kok gerakan keseimbangan yang kemarin kok? Apa saja gerakannya kok? Sikap lilin lagi. Coba Rifki Saputra. Sikap kapal terbang. Ya, sikap kapal terbang. Firda? Kayang, Pak. Kayang? Faiz? Berdiri dengan satu kaki, Pak. Oke, siap ya. Jadi kemarin itu materinya tentang aktivitas senam lantai yaitu keseimbangan. Untuk hari ini materi lanjutan yang kemarin tetap aktivitas senam lantai, tetapi hari ini materinya roll depan atau guling depan. Ya. Ada yang tahu apa guling depan itu? Ada yang tahu, Muhlis? Mengguling ke depan, Pak. Berguling ke depan, hanya itu saja. Ada yang bisa bantu? Ita? Ya, Pak. Iya, Pak. Apa guling depan Ita? Melakukan gulingan ke depan, Pak. Oke. Miftah, bisa ditambahkan Miftah? Miftah ke toilet, Pak. Miftah ke Miftah toilet, masih ke Pak. toilet. Iya, kurang Miftah ya dari tadi. Iya. Kurang satu. Oke, coba Ilham, dibantu Ham. Apa Ham?
Guling depan itu Ham, yang lebih komplit. Guling depan itu yang mengguling ke depan, Pak. Berguling. Jangan sampai kepalanya dulu yang menyentuh lantai supaya tidak sakit. Oke, ya rata-rata semua jawabannya sudah benar ya. Kalian, Pak Edi, persilahkan untuk semuanya duduk. Oke, barusan kan berdiri, sekarang duduk. Kenapa Pak Edi bawa kalian ke aula? Karena di depan ini sudah ada laptop ya, ada LCD proyektor juga layarnya. Jadi Pak Edi sebelum menginjak ke kegiatan praktik guling depan, Pak Edi akan menampilkan materi tentang guling depan beserta video gerakannya. Sebelum menginjak ke materi ya, sebelum menginjak ke materi inti, coba guling depan itu tujuannya untuk melatih apa? Saya Pak. Coba Faiz. Kelentukan, Pak. Faiz. Kelentukan ya, atau kelenturan. Apalagi Dika, selain kelenturan Dika? Itu Pak, keterampilan Pak. Keterampilan apa Dika? Keterampilan menggulingkan badan. Oke. Firda, selain kelentukan atau kelenturan, komponen apa lagi yang digunakan untuk guling depan? Untuk guling depan, balance Pak, balance. Kalau nggak balance nanti nggak ke depan tapi ke samping Pak. Oke. Ilham tahu balance itu apa Ham? Balance itu keseimbangan Pak. Oke, keseimbangan ya. Terus kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba Rifki, kalau kelenturan itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa hari ini kita belajar guling depan? Untuk melatih kelenturan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa tujuannya? Itu Pak bisa memasuki lorong-lorong yang kecil-kecil. Lentur tubuhnya. Bagus. Oh, ngapain? Coba Faiz, coba Faiz. Gitu, Pak. Ya, coba Faiz. Itu Pak. Untuk apa? Bisa kehidupan sehari-hari. Tidak mudah cedera Pak ketika melakukan aktivitas seperti mengangkat atau menjemur pakaian. Kalau tidak lentur kan belakang punggung ini biasanya sering kecetip atau salah otot. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Betul katanya Faiz. Jadi tujuannya hari ini kita belajar gerakan guling depan yaitu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk melatih kelenturan otot, terutama di otot punggung ya, untuk melatih kekuatan tulang, untuk melatih persendian. Nah, jadi yang di punggungnya merasa sakit, nyeri, ya karena itu apa? Jarang berolahraga. Ya, makanya solusinya dengan gerakan guling depan. Jadi otot punggung itu akan kena. Oke, sekarang Pak Edi akan memutarkan atau menampilkan materi dulu. Oke, tunggu sebentar ya. Apakah sudah tampil anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, materi hari ini ya, yaitu tentang aktivitas senam lantai guling depan. Tahukah kamu apa yang dimaksud guling depan? Tadi sudah ada beberapa teman kalian yang menjawab ya, mencoba menjawab. Jadi jawaban yang komplit atau yang lengkap seperti ini. Guling depan merupakan gerakan badan berguling ke depan melalui bagian belakang atau tengkuk. Firda, tengkuk itu daerah mana Firda? Posisinya ada di mana? Ini Pak.
Leher Di ke sekitar bawah mana? bagian belakang, Pak. Oke, leher ke bawah, bagus ya. Ini edukasi untuk yang lain. Jadi tengkuk itu posisinya ada di leher, antara leher ke bawah. Itu tengkuk. Terus pinggul, pinggang, dan panggul bagian belakang. Jadi perkenaan yang akan kena nanti ketika kalian itu melakukan gerakan guling depan, area ini, ya, tengkuk, pinggul, pinggang, atau panggul bagian belakang. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan gerak guling ke depan? Coba Haryo, bagaimana caranya Haryo untuk gerakan guling ke depan? Caranya badannya merunduk, Pak. Kemudian Merunduk. didorongkan ke depan. Sentuhan pertamanya di tengkuk tadi katanya Bapak. Oke. Ada lagi yang bisa membantu? Ada lagi yang bisa membantu? Oke ya, kalau nggak ada Pak Edi jelaskan. Cara melakukan guling depan itu ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan awalan berdiri. Yang kedua menggunakan awalan jongkok. Ini yang awalan berdiri. Yang pertama posisi berdiri, ya. Sikap awal itu kalian berdiri. Kedua lengan diluruskan ke atas di samping telinga, jadi seperti ini. Pandangan ke arah depan. Oke, yang kedua, kedua lengan dan kepala diturunkan, badan dibungkukkan. Nah, dan pandangan mengikuti telapak tangan. Kedua lutut dan siku dalam keadaan lurus. Jadi membungkuk, ya, membungkuk. Tetapi siku dan lutut dalam keadaan lurus. Nah, baru untuk langkah yang ketiga, kedua telapak tangan bertumpu pada matras, posisi kepala di antara dua tangan hingga dagu. Nah, berimpitan di dada. Jadi dagu itu usahakan nempel ke dada. Nah, terus selanjutnya, tadi yang awalnya kaki dan siku itu lurus, sekarang kalian agak ditekuk. Ya, lutut, kaki, dan siku ditekuk secara bersama hingga tumpuan berpindah di tengkuk yang ditempel pada matras. Jadi sudah ada seperti beban itu sudah mau ke depan. Beban tubuh seakan-akan sudah dipersiapkan untuk dorongan ke depan. Selanjutnya, gulingkan tubuh ke depan. Posisi dagu usahakan menempel di dada. Kedua kaki menolak badan ke depan, posisi punggung melengkung. Nah, ini sudah masuk ke fase sikap tubuh. Nah, yang berikutnya, saat punggung menyentuh matras, ya, saat punggung menyentuh matras, kalian sudah berputar, usahakan kedua tangan itu merangkul. Lutut kalian itu dirangkul, ya, supaya terjadi apa? Terjadi keseimbangan dan putaran lebih stabil untuk didorongkan ke depan, ya. Dan yang terakhir, mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan ke depan. Jadi ketika pendaratan itu posisinya jongkok, kedua tangan di depan seperti ini. Oke, dan yang berikutnya berdiri sikap awal. Jadi kembali ke sikap awal. Jadi itu langkah untuk gerakan guling depan dengan awalan berdiri. Nah, jadi seperti ini ya. Berdiri. Oke. Ini sikap awal, ada tumpuan. Selanjutnya sikap tubuh, baru pendaratan. Oke, selanjutnya yaitu langkah yang kedua. Dengan awalan jongkok ya. Yang pertama, gerakan sikap awal posisi jongkok menghadap ke depan matras. Jadi posisinya jongkok. Kalau yang tadi yang pertama itu berdiri kan. Jadi yang kedua yaitu jongkok. Kedua kaki dirapatkan dan lutut ditaruh di dada. Jadi merapat semua antara lutut, dada, ya. Terus dagu itu usahakan nanti nempel ke dada. Yang kedua, lalu letakkan kedua tangan di depan kaki pada matras sebagai tumpuan badan.
Nah, jadi tangan itu sebagai tumpuan ketika apa? Ketika gerakan berguling ke depan nantinya. Yang ketiga, tangan ditekuk. Letakkan pundak pada matras dengan cara menundukkan kepala dan posisi dagu menempel di dada. Berikutnya, kemudian melakukan gerakan guling badan ke depan. Terus yang terakhir, saat panggul menyentuh matras, pegang tulang kering dengan menggunakan kedua tangan. Jadi maksudnya pegang tulang kering itu ketika posisi badan sudah berputar, ya. Jadi segera dirangkul lututnya sampai posisi jongkok kembali. Tarik hingga badan berayun ke depan menuju posisi akhir jongkok. Itu untuk gerakan yang kedua dengan sikap awalan jongkok. Ini gambarnya seperti ini. Kalau yang pertama berdiri, yang kedua yaitu jongkok. Selanjutnya, manfaat senam lantai guling depan. Oke, ada yang tahu manfaat senam lantai guling depan? Faiz? Apa, Is? Manfaat senam guling depan, Faiz? Saya Pak. Coba Ita. Manfaatnya guling depan kalau misalnya kalau terjadi jatuh, Pak, kita langsung bisa mengguling gitu, Pak. Oh, seperti itu. Coba Haryo, dibantu Haryo. Iya Pak, tadi hampir sama Pak. Jadi kalau jatuh itu, kalau kita bisa menguasai guling depan, paling tidak bonyok semua Pak. Masih aman, selamat. Oke, refleksnya ya. Oke, ya, refleksnya itu Pak. seperti itu. Bisa melindungi bagian tubuh, Pak. Iya. Betul, ya. Jadi, Pak Edi jelaskan ya, manfaat senam lantai guling depan. Yang pertama, manfaat fisik. Nah, aktivitas senam sangat bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Jadi, nanti ketika kalian itu belajar guling depan, komponen fisik yang akan dilatih yaitu kekuatan otot, terutama di otot lengan, ya, otot punggung, kelenturan, keseimbangan, itu nanti yang akan dilatih. Terus manfaat yang kedua, mental, ya, artinya akan mengasah kemampuan mental, terutama aspek keberanian dan percaya diri. Jadi kalian itu nanti dituntut untuk berani, harus percaya diri, ya, harus pede. Nah, jangan takut, nanti akan Pak Edi dampingi. Begitu juga yang putri, nanti akan ada bantuan atau pendampingan dari teman-teman yang putri. Oke ya, manfaat senam lantai seperti itu. Itu untuk materinya. Terus selanjutnya Pak Edi akan memutarkan video ya, yang nantinya kalian akan membandingkan video yang pertama dengan video yang kedua. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai. Suaranya kedengeran ya? Belum, Pak. Oh, belum. Tapi sudah berputar Belum kan muncul, videonya kan? muncul. Oh, belum. Saya belum tampil, Pak. Belum nampak Pak Edi. Iya. Kok langsung terima kasih ya Pak ya? Masih PPT. Oke, mohon maaf. Ya, Pak Edi ulang lagi ya. Sudah muncul ya, stop sharingnya ya, sudah muncul ya. Apakah sudah muncul, anak-anak? Masih folder Pak. Oke. Sudah tampil ya?
Sudah tampil apa belum? Belum. Belum, Pak. Belum. Belum ya? Masih folder itu Pak, belum dibuka. Ya. Ini saya sudah mencoba untuk membuka. Di saya sudah berjalan tapi belum muncul ya. Sudah muncul apa belum? Belum ya? Belum, Pak. Mungkin saya praktekkan saja, Pak. Oke. Oke ya. Oke, solusinya seperti ini saja. Karena tayangannya tidak muncul ya. Jadi gini, sebelumnya Pak Edi akan mencontohkan gerakannya. Jadi dalam gerakan guling depan itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu sikap awal, yang kedua menumpu, yang ketiga sikap tubuh, yang keempat mendarat. Ya, sesuai dengan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik ya, memahami dan mempraktikkan sikap awal, terus menumpu, sikap tubuh, dan yang terakhir mendarat dengan baik dan benar. Oke, yang pertama ya, Pak Edi akan mencontohkan. Oke, pertama Pak Edi menggunakan awalan jongkok. Ya, berdiri seperti ini, tegak, terus kedua tangan angkat ke atas, ya, menempel di kedua telinga. Coba dilihat ya, perhatikan semuanya. Haryo, diperhatikan Haryo. Ya, iya Pak. Itu, ya, kedua tangan ditempel ke matras, ya, sikap membungkuk, dada, dagu diusahakan menempel ke dada. Terus selanjutnya, kedua tangan agak ditekuk, diikuti dengan kedua kaki juga ditekuk. Setelah itu, dorongkan badan ke depan. Nah, ini sudah sikap tubuh ya, dorongkan badan ke depan. Ya, seperti ini. Ketika mendorong, rangkul kedua lutut, baru pendaratan. Setelah mendarat, posisikan tetap jongkok, kalian tetap jongkok, kedua tangan lurus ke depan. Oke. Ya, barang 5 detik lah, 5 detik, setelah itu baru berdiri. Berdiri dengan tegak. Itu gerakan yang pertama. Coba Dika ya, coba Dika. Praktekkan, Dik. Bertanya dulu, Pak. Boleh tak, Pak? Ya, silakan Dika. Fungsinya untuk jongkok itu apa, Pak? Setelah roll depan itu, Pak. Fungsinya untuk jongkok itu supaya menstabilkan aliran darah. Aliran darah, terutama yang ada di bagian otak. Karena apa? Roll depan itu gerakannya kompleks. Ya, ada gerakan memutarnya juga. Jadi kalau kalian pas langsung berdiri khawatir sempoyongan. Jadi ada posisi jongkok. Jongkok, stabilkan dulu sampai 5 detik lah. Baru berdiri. Seperti itu, Dika. Oh iya, Pak. Saya coba praktek dulu, Pak. Oke, coba Dika. Coba diperhatikan teman-temannya ya. Coba, Dik. Sini, Pak ya, tangan di atas, Pak ya. Kurang nempel. Kedua tangan ya, nempel ke telinga. Oh iya, Pak. Terus gerakan kedua. Oke. Ya. Ya, Oke, sudah, Pak. bagus. Ya, gerakannya Dika sudah hampir bagus ya. Hampir bagus gerakannya. Barusan ada beberapa gerakan yang masih kurang sempurna. Nah, ya, tadi kan Pak Edi sudah tadi kan Pak Edi sudah sudah mempraktekkan ya, mempraktekkan dengan gayanya Pak Edi. Terus barusan ada teman kalian juga mempraktekkan. Ya, nggak tanggap ya. Coba Firda, bandingkan dengan gerakannya Pak Edi
dengan gerakannya Dika. Nah, kesalahan apa yang ada di Dika barusan? Yang menurut Firda perhatikan. Kurang apa gitu? Salah satu tangannya nekuk Pak, jadi miring dia. Iya Pak. Nanti hasilnya tidak ke depan Pak, tapi ke samping. Sampingnya. Itu disebabkan karena apa? Ayo. Karena tumpuan tangannya itu Pak yang menyebabkan tidak seimbang. Betul. Tumpuan tangannya kurang kuat dan tidak lurus. Ketika menekuk, tidak sama-sama menekuk. Yang kanan lurus, yang kiri menekuk. Akhirnya menceng ke kiri. Itu yang terjadi Dika, ya. Kursinya dirapikan dulu. Oke, barusan Pak Edi sudah mencontohkan, kalian sudah mencontohkan, ya. Sekarang Pak Edi kasih pemanasan dulu ya, pemanasan yang mendekati gerakan yang sebenarnya. Kalian kan tetap 2 baris ke belakang seperti ini. Terus di depan itu Pak Edi nanti kasih kun. Nah, apa gerakan yang pertama? Gerakan yang pertama yaitu meniru gerakan seperti gajah berjalan. Jadi kedua siku kalian sebagai tumpuan, ya, dengan kedua kaki atau pinggul diangkat ke atas, kaki lurus ke belakang. Jadi seperti nungging gitu, ya. Tetapi nanti lututnya agak ditekuk sedikit. Kalian berjalan ke depan, nanti ketika Pak Edi kasih aba-aba berjalan ke depan, memutari kun tersebut. Kalau sudah memutar kun tersebut, kalian berdiri, berlari ke belakang. Nanti diganti dengan urutan yang belakangnya. Oke, siap ya? Mengerti ya gerakannya ya, Dika? Mengerti, Dik? Oke? Pak, jentit itu Pak ya. Maksudnya gimana? Itu kayak merangkak gitu Pak. Ya, kayak merangkak, tapi posisi pinggul agak tinggi ke atas. Kalau merangkak kan posisinya lurus badannya ya. Ya, Pak. Nah, ini yang ada di barisan pertama kan Koko sama Faiz ya. Jadi nanti di belakangnya juga ngikutin Ilham dan Haryo. Terus berikutnya. Oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan Koko sama Faiz. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian yang berdua itu. Oke, dilanjut oleh Ilham dan Haryo. Silakan. Ya, bagus. Ya, bagus. Bagus, Haryo. Oke, dilanjut oleh Dika dan Firda di belakangnya. Siap? Ya, Pak. Oke. Terus selanjutnya Putra dan Bagus. Ayo Put, agak tinggi Put, pinggulnya Putra, agak tinggi Putra. Oke, Aduh, Bagus. jatuh Pak. Silakan. Ya, silakan. Ke belakang, diganti berikutnya Miftah dan Ita. Kaca beneran ini Pak. Kaca ini Pak. Oke, yang terakhir Muhlis. Ayo Muhlis. Oke, ya. Terus Ya, Pak. gerakan yang oke ya. Saya sendirian Pak. Ya nggak apa-apa Muhlis. Nah. Saya malu, Pak. Kenapa kok malu? Iya, nanti teman-teman saya itu, Tak dampingi tak. Tak dampingi, ayo. Saya mau dampingi. teman-teman tuh Oke, ya. biasanya nakal, Pak. Oh alah. Ya sudah biar nanti Pak Edi berhadapan dengan Pak Edi itu kasih tahu namanya siapa ya. Oke, berikutnya yaitu gerakan yang kedua. Pemanasan yang kedua yaitu pakai bola. Ini bolanya. Ya, seperti ini. Seperti bola beranting ya. Bola ini nanti dipegang oleh anggota kelompok yang paling depan. Nah, nanti bolanya masukkan ke sela-sela kaki. Jadi di over ya atau diumpan ke belakang melewati sela-sela kaki. Tapi jangan dilempar, diberikan saja. Jadi pemanasannya nanti daerah punggung yang kena. Ya, kalau tadi kalau pemanasan yang pertama itu daerah otot lengan dan kaki, ya, sekarang punggung yang kena. Oke ya, siap ya? Siap ya Koko sama Faiz yang pertama. Oke, ini Pak Edi sediakan 2 bola ya. Oke, siap. Ya, mulai. Oke. Ya. Terus over ke belakang. Ya, bagus. Ya, Pak. Oke, Putra jangan dilempar, Putra jangan dilempar bolanya. Diberikan saja. Ya, Miftah, bagus. Tenang Pak, tenang Oke, Pak. malah Semuanya dibuang Pak. bolanya Ita, jangan dibuang. Ayo ya diambil Ita bolanya. Irul itu Pak. Iya, sama Ita dibuang ke samping barusan.
Oke ya. Barusan kan sudah dari depan ke belakang. Sekarang dari belakang ke depan. Oke, dari belakang ke depan. Lewat sela-sela kaki juga tak, Pak? Nah, diberikan apa? Lewat sela-sela kaki juga, di antara kaki. Tidak, dari sisi sebelah kanan saja. Bagus itu makan Oke, Pak, ya. Pak. Nggak mendengarkan itu bagus itu. Pak, bagus sambil jambu, Pak. Bagus. Bagus sambil jambu, Bu. Belum sarapan tadi. Oke, silakan ya. Dari belakang ke depan, dari sisi kanan badan. Ya. Oke, bola sudah ada di depan kembali. Sekarang kembalikan ke belakang lagi dari sela-sela kaki di bawah. Ya, kedua kaki kan sudah dibuka barusan. Oke, silakan. 1, 2, 3, mulai lagi. Ya, bagus. Sip. Ya, kalau sudah bola ada di paling belakang, berikan ke sisi sebelah kiri. Ya, ke depan, bolanya ke arah depan. Sisi sebelah kiri. Kalau tadi yang sisi sebelah kanan. Oke, mulai ya. Oke, ya, bagus. Oke, selesai ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, gerak selanjutnya yaitu sudah masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan intinya yaitu kalian tetap dibagi 2 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mempraktekkan gerakan guling depan dari tahap awal ya. Awalan, terus posisi badan, menumpu posisi badan, terus mendarat. Nanti ada aba-aba dari Pak Edi ya. Ketika 1 berarti 1 orang maju di atas matras, ya, maju di atas matras, hanya mempraktekkan gerakan awalan saja, ya, awalan saja. Pakai apa? Pakai awalan jongkok lah, ya. Oke. Terus kalau Pak Edi bilang 2, ya, kalau Pak Edi bilang 2, berarti gerakan yang kedua, ya, posisi badan menumpu ke matras. Kalau Pak Edi bilang 3, berarti kalian mengguling ke depan. Ya, semuanya nanti gerakan guling ke depan, ya, menggulingkan badan ke depan. Tapi tidak pendaratan dengan jongkok, menggulingkan badan dulu. Baru yang hitungan keempat atau angka 4, baru kalian posisi jongkok. Ya, sudah mengerti? Sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke ya, Mengerti, Pak. langsung saja dari barisan yang pertama ya. Koko sama Faiz. Koko sama Faiz, silakan. 1. Ya, Pak. Oke, kembali ke belakang. Diganti berikutnya Ilham dan Haryo. 2. Sudah, Pak. Oke, berikutnya. Oke, sudah, Pak. Oke, berikutnya Dika sama Firda. 1, tetap ya gerakan 1 ya. Mohon maaf Pak Edi tadi salah. Oke, berikutnya Putra sama Bagus. Ya, Putra sama Bagus. 1. Siap. Oke, selanjutnya Miftah dan Ita. 1. Siap. Kita posisi badannya kurang tegak barusan. Ya. Iya miring Pak, Tegak. miring Pak, miring Ya. Pak. Terus yang terakhir Muhlis. 1. Oke, kembali lagi ke Kuku dan Faiz ya. Kembali ke Kuku dan Faiz. Sekarang 2. Jadi posisi badan ya kedua tangan menempel ke matras. Oke, selanjutnya Ilham Haryo. 2. 2 ya. Oke, bagus. Sudah, Pak. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya terus. Oke, sudah. Ita sama Miftah bagus. Oke, yang terakhir Muhlis ya, bagus ya. Oke, selanjutnya fase yang ketiga, yaitu menggulingkan badan ke depan. Oke, Koko dan Faiz. 3. Itu menggulingkan badan ke depan. Ko, ayo Ko. Semangat Ko. Oke, selanjutnya Haryo dan Ilham. Gulingkan Pak, ya? badan ke depan. Oke. Terus Putra dan Bagus. Oke, Miftah dan Ita. Oke, yang terakhir Muhlis. Oke, Ya, yang Pak, terakhir siap. itu yang keempat ya. Yang keempat itu kalian posisi jongkok. Jongkoknya harus sempurna dengan kedua tangan lurus ke depan. Siap Koko sama Faiz? Oke, silakan. Ya, Firdaus.
Oke, siap. Terus selanjutnya 4. Ilham dan Haryo. Oke ya, sudah Pak. selesai semua ya. Pak Edi rasa Sudah. cukup. Nah, jadi dari setiap kelompok barusan sudah mempraktikkan dari 4 gerakan dari awal, menumpuk, ya, terus menggulingkan badan atau sikap tubuh, dan yang terakhir yaitu pendaratan. Nah, sebentar lagi Pak Edi akan melakukan penilaian ya, penilaian praktek ya, keterampilan yang mana nanti di setiap gerakan itu ada skornya ya. Sikap awal akan Pak Edi perhatikan. Terus yang kedua menumpu, sikap tubuh. Terus yang terakhir pendaratan. Oke ya. Oke, persiapan. Nah, Koko maju ke depan, Ko. Oke, siap, Ko. Oke, silakan, Ko, dimulai, Ko. Oke, bagus ya. Pak Is. Pak Is. Oke, bagus. Ilham. Aryo. Ya, Pak. Dika. Firda. Putra. Bagus. Siap. Ya, bagus. Miftah. Kita. Mukhlis. Oke, ya. Selesai ya. Jadi Pak Edi sudah mempunyai rekap nilai kalian barusan dari praktek yang sudah kalian lakukan barusan. Capek ya? Capek? Melelahkan ya? Ngantuk, Pak. Oke. Capek, Pak. Edi kasih kesempatan untuk minum dulu. Ya, silakan. Kalian minum dulu ya. Oke, selesai ya. Oke. Jadi itu barusan materi yang tentang guling depan ya, yang Pak Edi berikan ke kalian materinya. Dari yang pertama dengan awalan guling depan berdiri, yang kedua dengan awalan jongkok. Oke, coba Ilham bisa menyimpulkan dari materi pada hari ini, Ilham, tentang materi yang sudah diajari atau dipelajari. Oh iya Pak, ini bisa melatih kelenturan tubuh saya supaya tidak mudah cedera kalau aktivitas sehari-hari di punggung, Pak. Terus ada lagi, Putra? Kesimpulannya, Putra? Itu, Pak, sama seperti Ilham tadi, supaya kekuatan punggung ini bisa terlatih, Pak. Nantinya bisa terbentuk. Ya. Jadi kesimpulannya dari kegiatan pada pagi hari ini yaitu kalian itu diarahkan untuk mampu dan memahami belajar guling depan supaya apa? Supaya untuk melatih kelenturan dan kekuatan tubuh kalian. Plus keseimbangan juga. Oke ya. Apa kalian sudah paham tentang materi hari ini? Sudah paham ya? Oke ya, bagus. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Ya, sebelumnya Pak Edi akan memberikan LKPD ya. Nanti LKPD ini akan dikerjakan oleh kalian, ya, bisa dikerjakan di kelas nanti dan dikumpulkan nanti sebelum pembelajaran selesai nanti, atau sebelum pulang lah nanti bisa dikumpulkan di atas mejanya Pak Edi. Oke ya, Pak Edi rasa itu pembelajaran pada pagi hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, Gali, silakan Gali. Mardika Gali, silakan. Untuk pertemuan depan pelajaran apa Pak? Biar kita semua. Oke, untuk pertemuan minggu depan pelajaran tentang guling belakang. Jadi lanjutan dari materi hari ini untuk minggu depan yaitu guling belakang. Ya. Jadi gerakannya nanti hampir sama dengan guling depan tapi arahnya ke belakang.
Oke ya, cukup ya. Oke. Kalau sudah cukup, Pak Edi tutup. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian ya, dan bisa dipraktikkan di rumah dengan pengawasan orang tua. Bisa menggunakan kasur ya, kalau tidak punya matras. Oke, cukup sekian dari Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Wahidiono. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Ada supaya cepat ada dua hal aja yang perlu saya sampaikan. Kalau untuk mau sharing ini disiapkan, jadi misalkan materi-materinya itu sudah dibuka semua, video juga sudah dibuka, sehingga nanti tinggal klik aja. Yang kedua ini masalah durasi, jadi masalah waktu, memanage waktu, pembukaan berapa menit, inti, penutup. Nah ini nanti jangan apa ya istilahnya, nanti pada saat kita sudah selesai, nanti waktunya mereka untuk jam berikutnya. Oke, kita dua hal itu dulu, nanti ini ada tambahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wahyudiono. Okay. Terima kasih Pak Wahidiono. Pak Yoko mungkin ada masukan? Pak Yoko mohon izin. Ya, oke. Sudah tadi ya? Sudah Pak, terakhir tadi Pak. Oke Pak. Oh, terakhir sudah. Perlu dibalik enggak? Perlu dikomentari apa enggak? Iya Pak, dikomentari Pak. Perlu Pak. Masukannya Bapak. Iya, enggak tahu ngomong. Untuk semester depan aja saya komentarnya. Tidak Pak. Ya. Oke, tadi sudah cukup ya, hanya beberapa. Saya ingin karena ini materi praktek ya ini harusnya ya. Iya, kalau dengan seperti ini belum banyak terlihat yang ya. Yang utama materinya tadi saya nggak melihat bergerak itu ya, tampilannya medianya. Iya. Medianya diam saja. Mengikuti wonge sing menampilkan kan yang presentasi. Ya. Jadi untuk semuanya disiapkan untuk ujian besok kompre yang sudah Anda unggah itu dipelajari lagi, terutama istilah-istilah dalam RPP, istilah-istilah yang sudah dituliskan di sana. Pelajari apa itu RPP, apa itu KD, apa ya. Nanti kadang kita akan menanyakan hal seperti itu ya. Jadi biar tahu. Kemudian untuk merumuskan tujuan pembelajaran, caranya gimana, menggunakan apa, ya. Kan sudah dianukan kemarin ya. Sama adalah KKO, bisa diamati dan diukur. Ya mungkin kalau saya tanyanya seperti itu, kebetulan saya nggak di kelompok ini jelas. Itu untuk kegiatan pembacaan tadi Pak Edi ya, tetap tadi tampilannya terutama ya, jangan terlalu banyak tulisan yang itu aja. Gini Pak Yoko. Konsepnya kan ini Pak saya Pak, nanti kan ditaruh di aula Pak. Nah, sebetulnya nanti di pembelajaran aslinya itu tidak ada PPT Pak, hanya sebatas penyampaian dan video, nanti membandingkan video. Ya, video atau kalau ya pakai model Pak tadi. Oke. Kenapa harusan ditampilkan PPT? Ya supaya teman-teman gitu Pak. Ya, okay. Oke ya. Kalau dia untuk video ditampilkan di ruangan kelas kan bisa itu di aula. Di aula Pak nanti Pak. Ya. Jadi konsepnya itu video dulu. Ya, video dulu, baru nanti pemanasan dengan gerakan intinya Pak. Oke ya. Oke, silakan nanti nggak saya lihat aja. Oke, itu saja. Cukup ya Pak. Itu sih. Sambut. Oh, buka suaranya ya wis. Saya kira itu aja wis. Tutup dimatikan. Dan saya flip dulu Pak Yud, terima kasih. Sampai ketemu nanti sama di PPL.
Amin amin ya Allah. Terima Amin. kasih Pak Yo. Terima kasih Pak Yo. Matikan dulu. Kesehatan Pak Yo. Untuk nuwun Pak, sehat-sehat. Sehat selalu Pak.